lagi bersama saya Bunda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk mengikuti salah satu olahraga bela diri yang dulunya berasal dari Korea Selatan. Nah, salah satunya adalah olahraga bela diri Yongmodo. Nah, kira-kira perbedaan olahraga Yongmodo ini dengan olahraga bela diri lainnya lebih ke apa ya? Langsung aja ikuti saya. Keberadaan Yongmodo dimulai pada tanggal 15 Oktober 1995 pada saat College of Martial Arts dari Universitas Yongin Korea Selatan membentuk seni bela diri Yongmodo. Yongmodo merupakan gabungan dari beberapa jenis bela diri yang sudah dikenal sebelumnya, antara lain judo, taekwondo, apkido, sirum, dan hoshinso. Yongmodo sebelumnya dikenal dengan kata Hakido saat berkembang pada tahun 1976 di Korea Selatan. Hapkido kemudian berubah nama sehingga dikenal dengan nama Kukmodo. Secara etimologi, Yongmodo terdiri atas 3 suku kata. Suku kata pertama yakni Yong yang diasosiasikan dengan naga. Naga dalam tradisi Korea dipercaya memiliki kekuatan mistik dan juga mampu terbang sambil mengeluarkan api dari mulutnya. Suku kata kedua, Mu atau Mo, berarti bela diri yang dapat berupa perkelahian, pertarungan, pertahanan yang juga berhubungan dengan strategi, fisik, mental, dan psikologi. Sementara suku kata ketiga, Do, dapat diartikan sebagai cara berlatih dan cara hidup terkait dengan filosofi bahwa manusia mampu belajar dari alam serta juga mampu melawan alam. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya sudah barengan salah satu atlet Yongmodo wanita, ada Mbak Eli. Nanti kita akan sedikit berbagi pengalaman mengenai olahraga Yongmodo ini, terutama yang ada di Jogja. Halo Mbak Eli, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik. Ini sudah selesai latihan atau belum? Belum sih. Belum ya? Iya. Masih banyak ya energi? Masih banyak tentunya. Harus semangat. Oke, Mbak Eli, mungkin ini pemirsa olahraga ingin sedikit berbagi mungkin pengalaman ya dengan Mbak Eli juga. Ini kan Mbak Eli salah satu atlet wanita yang bergabung di olahraga Yongmodo atau olahraga bela diri ini ya. Nah, mungkin seperti kita tahu bahwa olahraga bela diri ini terkadang masih identik dengan olahraga yang diikuti oleh laki-laki nih. Nah, dulu awal mula tertarik dan juga mungkin sejak kapan Mbak Eli ini bergabung di olahraga Yongmodo? Iya. Jadi memang tertarik itu karena basic dari awal memang dari kecil saya tuh suka dengan bela diri ya, Mbak. Jadi saat di bangku SMP dan SMA itu saya dulu pernah mengikuti cabang olahraga bela diri lain sebelum Yongmodo. Jadi pada tahun 2016 waktu itu di bangku kuliah, bapak-bapak kita dari TNI AD itu sosialisasi tentang Yongmodo nih, Mbak. Jadi ke kampus-kampus gitu ya. Kemudian waktu itu ketika beliau sosialisasi kok kayaknya saya tuh agak tertarik gitu ya, kok agak-agak ekstrim gitu ya. Apalagi mengajarkan kan bapak-bapak tentara gitu ya. Jadi dari situ saya ikut di tahun 2016 sampai sekarang sih. Oke, mungkin dari dulu olahraga bela diri cabang lainnya ya, apa sih yang membedakan dengan olahraga Yongmodo versi Mbak Eli? Yang membedakan itu kalau di cabang bela diri lain kan mengajari ada 2 teknik saja ya. Tapi di Yongmodo ini seperti paket komplit, Mbak. Jadi diajarkan pernafasan, kemudian ada pukulannya, tendangannya, bantingannya, kunciannya, dan rangkaian gerakan atau seni itu semua diajarkan di Yongmodo. Seperti mungkin itu selain sih. mendapatkan kebugaran fisik ya, apa sih yang Mbak Eli dapatkan? Mungkin apakah juga di sini banyak teman-teman yang sehingga mungkin memiliki banyak relasi atau seperti apa? Ya, jadi pengalaman selama ini memang Yongmodo itu agak unik, Mbak ya. Jadi di setiap ujiannya itu selalu diselipi materi bela negara. Itu sih yang poin saya tuh, wah kayaknya ini tuh bagus banget gitu untuk di zaman sekarang ini. Kemudian ketika ujian kenaikan tingkat PUN itu selalu diajari materi etika. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi itu adalah
pelajaran atau materi pertama yang diujikan. Gitu sih. Dan itu apakah setiap latihan selalu diterapkan untuk materi-materi bela negara itu? Iya, tentu saja. Setiap latihan itu selalu diulang terus setiap hari. Itu sih yang membedakan dari yang lain. Nah sejauh ini Mbak Eli kan mungkin sudah cukup lama ya bergabung di olahraga Yongmodo ini gitu. Apakah kedepannya ini memang terus apakah olahraga ini hanya sekedar hobi? Apakah juga ingin menjulang prestasi atau seperti apa? Kalau untuk prestasi, alhamdulillah saya pernah mengikuti beberapa kompetisi ya Mbak. Mulai dari tingkat kabupaten, kemudian ke Jurda, ke Jurnas, itu saya pernah mengikuti. Kemudian untuk seterusnya saya pengen jadi pelatih sih Mbak. Lebih ke pelatih. Iya, betul. Mungkin boleh sedikit diceritakan dulu mungkin ada beberapa kejuaraan mungkin yang pengalamannya mungkin masih melekat gitu di Iya. Jadi yang paling melekat sebenarnya waktu itu ketika eksibisi PON sih di Jawa Barat Mbak tahun 2017. 2017. Iya, betul. Itu pertama kali mengikuti kompetisi atau sudah ke berapa kali? Itu pertama kali kebetulan saya masuk 2016 kemudian langsung ke eksibisi PON. Itu sih yang paling ekstrim sekali. Paling terkenang ya. Iya, betul karena lawannya di sana itu kuat-kuat Mbak. Ya, karena yang dari sipil itu hanya beberapa saja dari kita yang sipil. Jadi dari segi fisik dan kemampuan di sana kan sudah melebihi ya karena latihannya sudah lama. Betul. Oke, terakhir Mbak Eli, harapannya apa terutama untuk cabang olahraga Yongmodo ini di Jogja? Apalagi ini kan cabang olahraga bela diri di Jogja ini kan makin lama makin berkembang, macam-macam, dan tentunya juga ternyata tidak hanya laki-laki saja ya, wanita ini juga ternyata banyak sekali yang bergabung di olahraga ini. Iya, tentu saja karena saat ini memang perempuan-perempuan mungkin menyadari ya karena justru yang harus bisa bela diri itu adalah perempuan karena rawan untuk diganggu ya kan. Ya, jadi harapannya semoga Yongmodo khususnya di DIY ini bisa berkembang lagi semakin banyak, tidak hanya dipelajari oleh kalangan dewasa, mahasiswa atau pelajar mungkin dari SD adik-adik kita yang SD, kemudian ada yang TK juga sekarang alhamdulillah sudah mulai ikut sih Mbak. Semoga semakin lebih berkembang, kompetisinya semakin banyak dan bisa berprestasi. Mbak Eli, keren sekali ya. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat, tapi sayang sekali mungkin kapan-kapan kita sharing lagi ya. Apalagi udah ditunggu buat latihan. Makasih ya Mbak Eli waktunya ya. Sama-sama. Seni bela diri Yongmodo memerlukan latihan yang kekal. Harus dilatih sedemikian untuk memperkecil resiko latihan yang bersifat fatal. Pelatihan seni bela diri Yongmodo memerlukan persiapan yang cukup lama dan pengenalan tentang teknik-teknik dasar untuk mengefisiensikan kemungkinan kecil terluka yang dialami oleh para pemula. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan pelatihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut agar resiko dan keselamatan latihan tidak berakibat fatal. Seni bela diri Yongmodo memerlukan instruksi dan praktek langsung dari seorang guru atau instruktur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Instruktur harus menyiapkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesiapan dalam pelatihan bela diri Yongmodo dan harus memenuhi target standar keselamatan dan juga selama dalam melaksanakan latihan. Latihan tersebut harus dapat dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi. Berlatih seni bela diri Yongmodo dimulai dengan pemanasan supaya badan siap menerima materi-materi latihan. Pemanasan dilakukan terutama pada bagian-bagian persendian, jari-jari tangan maupun kaki. Bagian-bagian terpenting yang harus dilatih tiap hari adalah psikologi kita. Proses penyegaran dalam latihan juga perlu dilaksanakan meditasi dan pernapasan. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya sedang bersama Pak Purwanto atau sering kita sebut Sabam Purwanto. Nah, mungkin kita akan sedikit mengulik seputar sebenarnya teknis apa saja ya Pak yang tentunya harus dikuasai bagi pemula yang mungkin ingin bergabung di olahraga Yongmodo ini.
Mungkin bagi pemirsa olahraga juga penasaran apakah olahraga ini hanya bisa diikuti oleh dewasa ataupun juga anak-anak juga sudah bisa ikut di olahraga ini. Okay. Ya. Kalau dari Pak Pur sendiri, mungkin olahraga ini bisa diikuti dari usia berapa, Pak? Kalau dari kami, sebetulnya olahraga Young Muda ini menurutnya harus dewasa. Tapi kami melalui Young Muda ini sudah beralih ke sipil, kita masukkan ke yang junior-junior. Ya. Teknik yang harus dikuasai sebetulnya yang pertama adalah teknik pukulan, ya Mbak Winda, pukulan. Pukulan itu ada 7, ya, ada tendangan, ada bantingan, ada kuncian. Ya, itu semuanya harus dimiliki oleh setiap Young Modern. Ya, apalagi ini namanya olahraga ekstrim. Namun untuk yang anak-anak kita masukkan ke hanya untuk seni saja, hanya untuk stamina. Ya, dengan harapan ke depan nanti anak-anak ini tumbuh berkembang dewasa di masa emasnya akan menjadi atlet juga. Ya, itu untuk ajang mencari prestasi, mencari ajang untuk cari sekolahan dan yang lain-lain. Lewat ajang sinilah, lewat bela diri Young Muda inilah kita besarkan agar nanti dari anak-anak yang usia dini sampai nanti usia dewasa, habis purna sampai nanti lolos jadi atlet, mereka pun juga masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Dengan harapan demikian, Pak Ina. Oke. Untuk standarnya sendiri anak-anak yang tentunya ingin bergabung memulai olahraga ini itu biasanya baiknya dari usia berapa, Pak? Kalau menurut kita ya Mbak, yang kita besut kemarin, anak-anak itu sebaiknya dari usia 7 tahun. Ya, 7 tahun itu karena badannya masih mudah untuk kelenturan, ya badannya masih bisa untuk dilatih untuk gerakan yang lain. Apalagi nanti di usia berikutnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai 12 tahun anak-anak ini akan tumbuh berkembang. Kadang ada titik jenuhnya juga, kita juga wajar ya namanya anak-anak. Namun dengan demikian kita bekali dari awal, dari sejak dini kita berikan kelenturan. Nanti silahkan anak-anak tumbuh berkembang dewasa silahkan memilih. Nanti mau memilih yang gerakan seni atau yang fight ataupun mungkin hanya untuk stamina saja bagi adik-adik kita yang mungkin ada yang kecanduan game, gadget sekarang ini ya. Lewat situlah anak-anak kita itu yang usia dini itu kita masukkan olahraga ini. Ya, dengan harapan yang kecanduan game atau mungkin yang seneng main yang nggak jelas itu tersalurkan hobinya dan bakatnya di Young Muda Junior ini. Oke. Artinya memang apakah ada Pak perbedaan mungkin pembelajaran ataupun kurikulum nih dari kategori anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, mungkin ini dari anak-anak kan mungkin kita lihat mungkin moodnya ini kan terkadang sedikit berbeda ya Pak ya dengan mungkin melatih orang dewasa. Ya. Untuk anak-anak sendiri kita selaku pelatih perlu kesabaran Mbak Winda. Ya, kesabaran karena namanya anak-anak ini riskan dengan masa pertumbuhannya. Jadi untuk pelatihan, fisik dan teknik harus dibedakan. Dan sampai nanti pertumbuhannya terganggu gara-gara fisiknya ya. Ini masa anak-anak, masa pertumbuhan harus kita pelihara. Ya, untuk yang dewasa sudah di masa emasnya nanti bisa kita tambahkan dengan fisik dan dengan latihan teknik. Ya, nanti di usia emasnya, usia 17 ke sana sudah bisa fight, ya nanti kita latih fight juga. Itu harapan kami, Mbak Winda. Oke. Nah, mungkin dari beberapa kategori mungkin yang bergabung di sini ya Pak ya. Nah, mungkin kedepannya maupun target dari Pak Pur sendiri seperti apa sih untuk anak-anak ini? Ini kan banyak sekali bibit-bibit unggul yang tentunya mungkin besok bisa menjadi penerus gitu. Oke, baik Mbak ya. Ini kita jawab ya. Kita masuk ke anak-anak junior ini karena sekarang metode sekolahnya adalah metode zonasi ya. Bagi anak-anak yang kena zonasi itu kita masukkan lewat jalur prestasi ini dengan harapan anak-anak beraktivitas dapat berprestasi. Nanti dikala anak-anak mau mendekati masuk di kelas SMP ataupun jenjang berikutnya, anak-anak sudah membekali dengan jalur prestasi. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir karena rumahnya jauh kena zonasi. Lewat prestasi itulah kita masukkan lewat olahraga Young Muda Junior ini. Oke, terima kasih Pak Pur atau Sabempur ya, yang tadi sudah berbagai informasi dan juga pengalaman mengenai olahraga Young Muda ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak Winda. Setiap
pelatih atau instruktur harus memiliki kemampuan untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam pelaksanaan latihan. Karena dalam mempelajari ilmu seni bela diri Yongmodo, rawan terjadi kecelakaan dalam berlatih. Yongmodo sudah dikenal di Indonesia sejak 2008. Sejak didirikannya Federasi Yongmodo Indonesia (FYI), seni bela diri ini pun mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum di tahun 2012. Sosialisasi berupa roadshow ke sejumlah kota besar di Indonesia dengan mengenalkan jurus yang dilakukan oleh atlet Yongmodo. Yongmodo mengandalkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan bantingan, patahan, dan juga kuncian. Banyak manfaat yang dirasa setelah secara konsisten mempelajari Yongmodo. Selain tubuh terasa bugar, fisik menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang sakit. Selain yang terpenting adalah self-defense atau pertahanan diri, seperti bagaimana cara melepaskan pegangan tangan, serangan dari belakang, mengandalkan kelemahan lawan di sela-sela kelengahannya. Ada beberapa jurus self-defense yang terdapat di Yongmodo. Untuk menguasainya, paling tidak dalam 1 minggu latihan sebanyak 3 kali. Di Yongmodo menjadi penting adalah soal jatuhan. Artinya, bagaimana teknik jatuh yang tepat agar tidak mudah cedera. Meski terbilang seni bela diri, Yongmodo cocok bagi lelaki maupun wanita. Bahkan, anak usia sekolah dasar pun bisa mempelajarinya. Ya, pemirsa olahraga, kali ini saya sudah barengan sama Pak Edwi dan juga Pak Suyoto. Halo, bagaimana kabarnya? Selamat siang, salam olahraga. Salam Jaya. olahraga. Ini Pak Edwi kok nggak ikut pakai baju Yongmodo? Iya, kebetulan karena saya bekerja di kampus bela negara dan Yongmodo ini adalah bela diri untuk bela bangsa, jadi cocok gitu, Mbak. Cocok ya. Identitasnya tidak harus pakai hijau, tapi putih-putih juga boleh. Netral. Netral. Oke, baik pemirsa olahraga. Oh ya, Pak Edwi, mungkin berdasarkan informasi yang saya dapatkan dulu, memang Yongmodo ini tidak merupakan salah satu olahraga yang memang tidak bisa diikuti oleh masyarakat umum. Artinya memang dikhususkan untuk ini ya Pak ya, seorang militer gitu, betul. militer. Nah, iya, angkatan darat ya Pak khususnya ya, Pak. Nah, seiring berkembangan zaman, mengapa bisa diikuti oleh masyarakat umum Pak itu? Jadi sejarahnya memang tahun 2005 College Master Art di Yongin University di Korea itu melakukan eksperimen untuk membuat sebuah bela diri ampuh begitu, Mbak. Maka kemudian diintegrasikan beberapa cabang bela diri seperti taekwondo, hapkido, karate, judo, dan hoshisul, sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Yongmodo. Dan memang desain awal dari bela diri Yongmodo ini sebenarnya untuk tentara, untuk pertempuran dan juga untuk aktivitas penjagaan, pertahanan, dan keamanan. Nah, kemudian tahun 2012 mulai masuk ke Indonesia dan di Yogyakarta sendiri mulai berkembang tahun 2016 dengan identifikasi bahwa kita ini sejak tahun 2017 masuk ke KONI DIY dan dibarengi dengan semua KONI kabupaten kota di Yogyakarta ini semuanya memiliki beranggotakan di KONI kabupaten kota di Yogyakarta ini. Nah, awalnya memang benar Yongmodo ini dilatihkan kepada bapak-bapak TNI, AD khususnya sebagai bela diri militer. Namun kemudian ketika kami melihat manfaat dari Yongmodo ini yang punya filosofi bela diri untuk bela bangsa, maka kami mengembangkan untuk para generasi muda, khususnya untuk masyarakat sipil. Karena mereka juga perlu dibekali dengan kemampuan bela diri. Nanti sewaktu-waktu ketika diminta tenaganya untuk bela negara maupun bela bangsa, itu mereka sudah siap, begitu semangatnya. Baik. Kemudian untuk saat ini di tahun ini mungkin ya, ini kan artinya dari perkembangan dari 2016, 2017 dan hingga saat ini kan artinya terus memiliki kemajuan ya Pak ya di olahraga Yongmodo ini di Jogja. Nah, kalau dari Pak Suyoto sendiri bagaimana Pak perkembangannya di Jogja saat ini? Apalagi kan ini juga banyak sekali nih anak-anak kita yang sudah bergabung di olahraga ini gitu. Alhamdulillah kita di DIY ini salah satu
cabang Yung Wudhu yang dijadikan barometer di tingkat PB, karena kita mengawali membentuk Yung Wudhu ini masuk ke jajaran sipil itu berawal dari daerah istimewa Yogyakarta, yang mana pada waktu itu kita berawal dari mulai lingkup kampus yang awalnya ini karena kita berbasic bela diri bela bangsa, kita masuk ke resimen universitas mahasiswa yang resimen mahasiswa ada resimen. Nah, di resimen itu kita bentuk karakter bela bangsanya, dia memiliki untuk pertahanan dirinya sendiri khususnya, kemudian untuk lingkungan kampusnya dan sekitarnya. Itu masuk ke sipil. Kemudian kita bentuklah organisasi yang sejajar dengan cabang olahraga yang lain, dan kita sudah masuk di PONI. Oke, untuk sejauh ini mungkin target apa saja yang mungkin dari Pak Suyoto dan juga teman-teman lakukan untuk kedepannya di mana olahraga Yung Wudhu ini supaya mungkin lebih semakin dikenal gitu, terutama di masyarakat DIY, Pak? Ya, kebetulan kita di DIY sudah barometer, sehingga kita berupaya. Ini kebetulan kita sudah mengikuti eksibisi PON Jawa Barat, dan kita salah satunya kemarin sudah mengikuti Munas, yang mana kebetulan di Munas ini Bapak Sekkum kita, Pak Edwin ini juga terlibat di kegiatan tersebut, dan kita akan berupaya itu untuk mengikuti PON yang akan datang, sehingga dengan kejuaraan PON itu tentunya menjadikan target kita bagi para atlet untuk menuju ke tingkat nasional. Oke, mungkin dari pandangan Pak Edwin sendiri, terutama untuk calon-calon atlet atau bibit-bibit atlet yang baru, terutama mungkin untuk kejuaraan-kejuaraan ke depan, ini kira-kira pembinaannya seperti apa, Pak, sejauh ini? Ya, tentunya kami punya kurikulum berjenjang ya, Mbak. Mulai dari tingkat sabuk putih sampai nanti sabuk merah. Nah, kemudian nanti kita juga punya jenjang untuk sabuk hitam. Nah, di luar itu sebenarnya kita juga punya Puslatkat di masing-masing Federasi Yung Wudhu Indonesia Kabupaten Kota di Yogyakarta ini, dan juga Pelada di tingkat Pengda, yang nanti para atlet juara di Porda maupun di Kejuda kemarin akan kita siapkan untuk ikut ke Jurnas, atau nanti kalau memang pada akhirnya PB bisa menggolkan Yung Wudhu ini dipertandingkan di PON 2025, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan babak kualifikasi PON dan sekaligus ke Jurnas untuk Federasi Yung Wudhu Indonesia. Itulah yang kita lakukan sekarang. Oke, baik. Kemudian Pak Suyoto mungkin boleh diceritakan sedikit mungkin progres yang selama ini mungkin sudah dijalankan, melihat memang ini kan banyak sekali tahap-tahap yang sudah dilewati ya Pak ya, terutama untuk membimbing adik-adik kita. Ya. Kebetulan kita juga sudah berupaya untuk mewadahi para atlet kita yang mereka ingin mencari prestasi, dan kita sudah mengadakan 2 kali kejuaraan di tingkat provinsi, yaitu adalah Porda, namun diawali dari eksibisi dulu. Jadi kita sudah sejajar dengan cabang olahraga yang lain, kita sudah menyelenggarakan kejuaraan di tingkat provinsi yaitu Porda, dan kita juga sudah mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Oke, baik, terakhir Pak Suyoto, harapan dan juga mungkin target terdekat mungkin dari Pak Suyoto sendiri, mungkin selaku yang Pimpres ya Pak ya, yang mungkin lebih dekat dengan anak-anak, kedepannya seperti apa Pak? Target kita yaitu jelas kita akan mengikuti segala macam kejuaraan, termasuk kita akan berupaya di tingkat nasional yaitu PON, kita akan berupaya dan kita akan mempersiapkan atlet kita sampai dia mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Oke, baik. Kemudian kalau dari Pak Edwin sendiri mungkin apakah ada dukungan lain gitu Pak yang mungkin bisa diberikan untuk teman-teman ini untuk menjulang mungkin target-target yang tadi sudah Pak Suyoto sampaikan? Itu jelas ya Mbak, karena kami dari pengurus daerah sekaligus juga mewakili pengurus besar Federasi Yung Wudhu Indonesia sudah menyiapkan beberapa dukungan dana dan sarana dan prasarana. Karena kami sendiri sebagai manajemen prestasi tentunya harus menyiapkan itu semua. Harapan kami karena Yung Wudhu di Yogyakarta ini adalah salah satu pilot project untuk masyarakat sipil, kedepannya para atlet dari Yung Wudhu Yogyakarta ini bisa mengungguli prestasinya daripada atlet-atlet dari provinsi lain. Dan itu harapan saya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Suyoto, Pak Edwin, semoga apa yang jadi harapan kita bersama juga bisa terwujud, dan tentunya kita juga tetap membutuhkan dukungan seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, salam olahraga. Jaya. Jaya.
pemirsa olahraga, itu tadi sedikit cuplikan ya mengenai olahraga Yongmodo ini. Ternyata olahraga Yongmodo ini tidak hanya bisa diikuti oleh dewasa saja, tapi juga bisa diikuti oleh anak-anak, kemudian wanita dan juga pria. Dan ternyata memang banyak sekali hal yang harus diperlukan ketika memang kita ingin mencoba memulai olahraga Yongmodo ini. Karena memang olahraga Yongmodo ini adalah paket komplit di mana gabungan dari beberapa olahraga karate lainnya. Dan gak kerasa udah 30 menit saya menemani pemirsa olahraga di program Insporta. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita, dan sampai jumpa di Insporta episode berikutnya.